Halo semuanya, perkenalkan nama saya Baika Salehu dengan NPM 235920102004. Di video ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana melakukan penguraian struktur dataset menggunakan EDA. EDA sendiri adalah kepanjangan dari Exploratory Data Analysis, yaitu sebuah langkah investigasi awal pada data untuk menemukan pola, melihat anomali atau keanehan di dalam sebuah data, dan meringkas karakteristik utama pada data. Seringkali pada EDA sendiri, kita akan dibantu dengan visualisasi seperti grafik. Nah, untuk tujuan sendiri dari EDA ialah supaya kita lebih memahami karakteristik dari dataset atau data yang kita miliki, menemukan pola dan wawasan seperti kita nantinya akan menemukan hubungan antar setiap fitur atau variabel, dan tujuan lainnya yaitu dapat mendeteksi masalah di mana pada tahap EDA nanti kita bisa melihat apakah ada data yang hilang atau data duplikat sebelum nantinya data tersebut kita lakukan atau membuat model machine learning-nya. Nah, di sini saya mengambil judul yaitu model forecasting produksi padi dengan ARIMA. Forecasting sendiri merupakan istilah dari kata peramalan. Nah, jadi di sini adalah bisa dikatakan model peramalan produksi padi dengan ARIMA. Sedangkan ARIMA sendiri ialah sebuah metode statistik yang digunakan untuk data time series atau deret waktu. Jadi ARIMA sendiri akan melihat pola dari data waktu masa lalu untuk memprediksi kemungkinan atau meramalkan di masa depan gitu. Jadi nantinya model ini diharapkan dapat memprediksi kemungkinan produksi padi di masa depan gitu. Nah, di sini ialah masalah yang ingin diselesaikan. Kita tahu bahwasanya tanaman padi, khususnya di sini di Pulau Sumatera, cenderung tidak stabil akibat pengaruh iklim dan kondisi cuaca yang fluktuatif atau berubah-ubah. Nah, ini adalah situasi yang mengakibatkan kegagalan panen, menurunkan ketahanan pangan, khususnya di wilayah tersebut. Nah, oleh karena itu, model ini diharapkan mampu untuk meramalkan produksi padi sehingga petani maupun pemerintah dapat mengantisipasi dampak perubahan iklim dan meminimalisir kemungkinan terjadinya kegagalan panen. Untuk dataset yang saya gunakan sendiri yaitu dataset tanaman padi Sumatera Indonesia yang dibuat oleh Ardika Satria, diupdate 3 tahun yang lalu. Sumber data tersebut atau dataset tersebut berasal dari data BPS, yaitu data tanaman pangan utama, diambil dari 8 provinsi di Pulau Sumatera, diantaranya yaitu Nangro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, dari tahun 1993 sampai 2020. Kemudian untuk data perubahan cuaca diperoleh dari website BMKG harian, curah hujan, kelembapan, dan temperatur rata-rata atau suhu rata-rata dari 1993 hingga tahun 2020. Oke, kita sudah memiliki dataset yang akan kita lakukan EDA. Lalu kita akan masuk ke bagian mengenal lebih jauh tentang data. Nah, di sini adalah sebuah kode bawaan dari Kaggle yang sudah ada. Di sini dia bertujuan agar Kaggle ini dapat membaca file yang berada di Kaggle input, di folder Kaggle input. Nah, di sini. Untuk melakukan exploration data analysis, tahap pertama yaitu data understanding, di mana ini adalah sebuah tahap mengetahui isi data apa saja yang tersedia, mengeksplorasi data awal, dan memahami kualitas data. Yang pertama, kita mengumpulkan data. Di sini kita import library, yaitu Pandas, disingkat menjadi PD, di sini as PD, yang berarti dia dapat digunakan library Pandas ini dengan memanggil PD. Nah, library Pandas ini adalah library yang digunakan untuk membaca, mengolah, dan menganalisis data dalam bentuk tabel atau yang nantinya diubah menjadi data frame oleh Pandas. Nah, untuk yang kedua yaitu library matplotlib.pyplot as PLT. Ini juga disingkat menjadi PLT supaya nantinya lebih mudah pada saat pemanggilan. Nah, di sini
berguna untuk membuat grafik atau visualisasi data. Nah, kemudian selanjutnya ada Seapon, ASSNS. Nah, ini adalah sebuah library untuk visualisasi juga yang berdiri di bawah Matplotlib, tapi dia lebih mudah dipahami gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mengimpor dataset yang akan kita gunakan menggunakan fungsi pandas di sini. Nah, di sini kita telah memiliki datasetnya, dataset tanaman padi Sumatera.csv. Kita import database, kemudian kita akan melihat isi data tersebut di bagian atas menggunakan fungsi head dari pandas. Di sini dia akan defaultnya menampilkan 5 data pada bagian pertama atau pada bagian paling atas data. Kita bisa mengaturnya di sini, terserah mau 10 atau 20. Selanjutnya yaitu kita akan melihat informasi umum tentang dataset yang kita miliki, yaitu di sini bisa kita lihat bahwasanya data kita memiliki 224 entry dari 0 sampai 223. Kemudian memiliki 7 kolom, dan kolom-kolom itu berisi provinsi, tahun, produksi, luas panen, curah hujan, kelembapan, suhu rata-rata. Dengan tipenya sebagai berikut: objek provinsi, tahun itu integer 64, produksi float. Nah, di sini float 64 memiliki 5 data yang bertipe float integer 64, 1 data yang bertipe integer 64, dan objek memiliki 1 data yang bertipe objek. Nah, dari sini aja kita sudah tahu nih kalau data tersebut memiliki banyak entries, yaitu 224. Nah, selanjutnya melihat isi data bagian bawah menggunakan fungsi tile. Nah, defaultnya juga di sini adalah 5 data, mengambil data pada bagian paling bawah. Selanjutnya kita akan melihat data kolom provinsi berdasarkan jumlahnya. Jadi, dia hanya akan menampilkan kolom provinsi dan menampilkan berapa jumlah data pada provinsi tersebut. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa setiap provinsi memiliki jumlah data yang sama, yaitu 28, dan tipenya juga sama. Nah, dari sini kita sudah tahu bahwasanya setiap data itu memiliki jumlah yang sama, kan? Lalu selanjutnya kita akan melakukan EDA, yaitu eksplorasi data analysis. Kalau tadi kita hanya melihat gambaran umum untuk pada dataset kita, kali ini kita akan coba untuk melakukan eksplorasi data analysis. Yang pertama, lihat terlebih dahulu statistik deskriptifnya, supaya kita dapat mengetahui nilai tengah, nilai minimal, atau nilai maksimalnya menggunakan fungsi describe. Nah, di sini tahun count, yaitu hitung 224, dan seterusnya. Nah, di sini tahun, nilai rata-rata dari tahun 1993 sampai 2020 itu, nilai tengahnya yaitu 2006 sekian. Minimalnya yaitu 1993 dan maksimalnya 2020. Nah, untuk produksi bisa kita lihat count-nya yaitu 2,2.244 sekian. Niannya dan lain sebagainya. Kita bisa melihat perhitungan nilai rata-rata, nilai tengah, dan nilai minimal maupun maksimal. Selanjutnya, kita bisa melihat ukuran data menggunakan fungsi save dari pandas. Bisa kita lihat bahwasanya data tersebut memiliki 224 baris dengan 7 kolom. Selanjutnya kita akan melakukan pivot table untuk melihat data kolom provinsi dan produksi. Dan di sini dia akan dihitung berdasarkan nilai mean atau rata-rata. Nah, di sini kita akan fokus melihat kolom provinsi dan kolom produksi. Di mana kolom provinsi Aceh memiliki produksi rata-rata 1,6 sekian. Nah, di sini secara garis besar kita bisa melihat bahwasanya Jambi memiliki produksi rata-rata yang paling besar di antara yang lain. Nah, di sini kita tahu nih bahwasanya Jambi ini memiliki tingkat rata-rata produksi yang cukup yang tinggi di antara provinsi lain gitu kan. Selanjutnya, yang kedua yaitu data
preparation, yaitu persiapan data, tahap membersihkan, merapikan, dan mengolah data mentah supaya siap untuk dipakai analisis atau pemodelan machine learning. Sebelum kita melakukan pemodelan machine learning, kita terlebih dahulu mengecek apakah ada nilai yang kosong pada setiap kolom. Nah, di sini kita menggunakan fungsi is0 dan menghitung menggunakan fungsi sum. Provinsi dan setiap kolom di sini tidak memiliki missing value karena di sini 0 semua. Nah, untuk agar mempermudahnya lagi, kita menginstal library missing0, yaitu sebuah library dari Python untuk melihat atau memvisualisasi data yang hilang dalam bentuk grafik. Nah, di sini. Mari kita lihat di visualisasi ini, pada diagram-diagram ini tidak ada kolom atau diagram yang terisi. Artinya, semua kolom atau semua kolom itu tidak memiliki missing value. Kemudian selanjutnya, kita melakukan perubahan pada keseluruhan kolom. Nah, di sini kita melakukan pemindahan pada kolom produksi yang tadinya berada di kolom paling depan setelah provinsi, maksud saya, memindahkan ke bagian belakang. Karena di sini, supaya memudahkan dalam membaca data tersebut, juga di sini produksi adalah variabel Y dari machine learning atau dataset kita. Sedangkan yang lain seperti provinsi, tahun, luas panen, curah hujan, kelembapan, suhu rata-rata adalah variabel X. Kemudian data visualization, yaitu adalah cara menyajikan data dalam bentuk gambar atau grafik supaya lebih mudah dipahami dibandingkan hanya dengan angka dan di table. Nah, mungkin kita akan sulit untuk memahami jika hanya melihat dalam bentuk table ya. Maka dengan itu kita memerlukan sebuah data visualization supaya memudahkan kita dalam membaca atau melihat pola dari data tersebut. Nah, untuk library-nya yang seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu matplotlib.pyplot ASPLT untuk membuat grafik, garis, batang, scatter, histogram, dan lain-lain. Di sini bisa kita lihat judulnya yaitu total produksi padi per provinsi di Sumatera dari tahun 1993 sampai 2020. Dengan variabel Y, total produksi padi, dan variabel X yaitu provinsi. Dari pola ini, atau dari gambar ini, kita bisa melihat bahwasanya Sumatera Utara memiliki total produksi yang paling tinggi di antara daerah atau provinsi-provinsi lain. Sedangkan Riau adalah provinsi paling rendah, provinsi total produksi paling rendah di antara provinsi-provinsi lain. Nah, dari sini kita sudah tahu nih, dan kita lebih mudah memahami bahwasanya Sumatera Utara tuh memiliki total produksi yang paling tinggi di antara provinsi lain. Dan Riau itu memiliki total produksi yang paling rendah di antara provinsi lain. Oke. Nah, di sini ada line chart atau diagram garis. Nah, di sini tren produksi padi di Sumatera dengan variabel Y-nya produksi padi dan variabel X-nya yaitu tahun. Di sini saya kurang tahu disebutnya, tapi saya mencari-cari disebutnya ini adalah sebuah legenda dan dapat dikatakan bahwasanya ini adalah sebuah panduan dari warna-warna tersebut. Aceh diwakili dengan warna biru, Sumatera Utara warna orange, dan Sumatera Barat warna hijau, dan seterusnya. Dari pola ini, kita bisa melihat bahwasanya Sumatera Utara memiliki tingkat produksi padi yang tinggi dan cenderung mengalami kenaikan khususnya pada periode 2010 kira-kira di 2017 nih. Dia mengalami peningkatan yang signifikan. Dan untuk provinsi yang paling rendah di sini warna merah yaitu Riau cenderung datar dan mengalami penurunan. Pada sekitar tahun 2005 sampai 2010. Nah, dari data ini kita menemukan sebuah pola nih. Bahwasanya terdapat sebuah kesamaan sekitar periode 2015 sampai 2020 terdapat penurunan yang sama pada setiap provinsi. Nah, ini merupakan sebuah temuan yang bisa dikatakan
mungkin ada penyebab lainnya yang menyebabkan terjadinya penurunan produksi padi secara bersamaan di provinsi ini. Mungkin disebabkan oleh perubahan iklim, cuaca, atau pemanasan global. Selanjutnya, visualisasi diagram garis atau line plot. Nah, di sini bisa kita lihat dia itu membandingkan suhu rata-rata versus tahun. Nah, di sini area biru ini adalah area ketidakpastian, yaitu sebuah area yang menandakan ketidakpastian dari angka tersebut. Nah, di sini dengan variabel Y-nya itu suhu rata-rata dan variabel X-nya adalah tahun. Di sini terdapat pola suhu rata-rata di sekitar tahun 2000 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan cenderung stabil ketika melewati tahun 2005. Kemudian ada visualisasi data dengan diagram garis dengan data kolom curah hujan dan produksi. Nah, di sini produksi yaitu sebagai variabel Y dan curah hujan sebagai variabel X. Nah, di sini kita bisa melihat garis-garis yang terbentuk antara dan curah hujan memiliki garis yang turun naik atau pola yang tidak linear gitu kan. Bisa kita lihat bahwasanya meskipun di sini curah hujan yang masih tergolong kecil yaitu 2000 sampai 3000 memiliki tingkat produksi yang tinggi. Bisa kita lihat di tahun atau curah hujan di curah hujan yang tinggi justru malah produksi padi tersebut mengalami penurunan. Bisa kita katakan bahwasanya di sini produksi padi tidak terlalu bergantung kepada curah hujan. Selanjutnya, untuk melihat korelasi atau hubungan antara kolom pada data, kita bisa menggunakan visualisasi menggunakan heat map di sini. Nah, kita akan melihat. Nah, di sini kita akan melihat korelasi antar setiap kolom dari data tersebut. Contohnya di sini, korelasi antara luas panen dan produksi. Nah, di sini ada petunjuknya, yaitu jika warna dari setiap kotak tersebut memiliki warna yang cenderung krem atau mendekati warna krem, dia positif. Dan jika dia semakin gelap, maka dia akan mengarah ke negatif. Untuk melihatnya, kita bisa melihat nilai korelasi antara luas panen dan produksi. Di sini nilai korelasinya yaitu 0,91, di mana 0,91 ini mendekati nilai dari angka positif 1. Nah, bisa dikatakan bahwasanya luas panen dan produksi ini memiliki korelasi yang kuat karena dia mendekati angka 1 atau plus 1 gitu. Dan bisa dikatakan bahwasanya luas panen itu sangat berpengaruh kepada tingkat produksi padi. Ya jelas, karena semakin banyak tanah atau luas panenan yang kita panen, tentu produksi akan semakin banyak. Contoh lainnya yaitu di suhu rata-rata dengan kelembapan memiliki nilai korelasi yang cukup kuat, yaitu 0,41, ya ini masih tergolong sedang karena berada hampir mendekati minus 1. Ya tentu saja jika suhu rata-rata naik, maka kelembapan akan turun. Jadi jika dia memiliki nilai negatif, salah satu variabel akan naik dan variabel lainnya akan turun gitu. Nah, di sini fiturnya apa saja hubungan atau korelasi dari setiap kolom datanya. Selanjutnya, kita akan coba untuk melakukan modeling menggunakan ARIMA, yaitu sebuah modeling deret waktu atau time series yang banyak dipakai di statistik, ekonomi, dan machine learning, mampu memprediksi atau meramal masa depan berdasarkan pola di masa lalu. Untuk melakukan uji ARIMA, modeling atau membuat model ARIMA,
kita perlu melakukan uji stansioner data, yaitu adalah proses untuk mengecek apakah data dari waktu atau time series punya sifat yang konstan dari waktu ke waktu. Artinya, konstan ini dia punya sifat yang tetap. Nah, di sini ada library yang digunakan yaitu stats model TSA statsload di import add valor. Nah, di sini kita lihat hasil outputnya. Di sini ada ADF statistik yaitu min 2.0 sekian. Nah, dari hasil tersebut kita bisa melihat bahwasanya hasil p-value itu lebih dari 0,05 yang menunjukkan bahwa data ini tidak stasioner, yaitu masih tidak tetap gitu. Nilai tersebut masih kurang meyakinkan. Kita bisa membandingkan nilai dari ADF statistik dengan critical values. Hasilnya yaitu kita mendapatkan hasil membandingkan kedua ini yang menghasilkan bahwasanya critical values lebih besar dari ADF statistik. Ini menunjukkan bahwasanya data tidak stasioner dan ini harus dilakukan differencing atau transformasi agar data siap digunakan untuk model A5. Nah, kemudian kita melakukan differencing data, yaitu transformasi data untuk membuat data stasioner. Nah, di sini kita fokus ke bagian outputnya. Setelah dibandingkan antara ADF statistik dengan critical values, kemudian p-value dengan 0,05, hasilnya p-value masih lebih besar dari 0,05. Kita bandingkan. Nah, CMD. Di sini kita akan membandingkan p-values ini dengan nilai 0,05. Dan true, ya. Berarti p-value ini masih lebih besar dari 0,05. Lalu kita akan melakukan differencing yang kedua supaya data tersebut bisa digunakan untuk model A5 nantinya. Di sini setelah kita melakukan model A5 yang kedua, kita mendapatkan hasil 0,1 sekian. Data ini sebenarnya masih lebih besar dari 0,05, tetapi disarankan bahwasanya melakukan differencing hanya pada tahap atau 2 kali saja gitu. Kemudian setelah kita melakukan differencing data, kita akan melakukan penggunaan autocorrelation function dan partial autocorrelation function. Autocorrelation function adalah mengukur hubungan korelasi antar data sekarang dengan data sebelumnya. Oke, jadi dia akan membandingkan mengukur hubungan antar data sekarang dan data sebelumnya. Contohnya hari ini dengan hari kemarin. Kemudian hari ini dengan 2 hari yang lalu, dan ini disebutnya dengan lag. Yang kedua ada partial autocorrelation function. Sama-sama mengukur korelasi dengan lag, tapi hanya hubungan dengan partial tanpa dipengaruhi lag yang lain. Nah, di sini ada visualisasinya. Di sini bisa kita lihat pada visualisasi ACF pada lag pertama, dia hampir keluar dari area biru. Nah, jika dia keluar dari area biru, ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara lag 1 dengan data. Dan di FACF memiliki pola di lag 1 yang keluar dari area biru, menunjukkan adanya hubungan antara lag 1 dengan data yang digunakan gitu. Dan pada lag-lag selanjutnya di lag 3 hampir mendekati keluar dari garis biru atau area biru yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan. Tapi untuk seterusnya dia cenderung memasuki area biru. Kemudian setelah kita membandingkan, kita akan melatih model A5 tersebut menggunakan forest casting untuk melakukan forest casting, yaitu melakukan peramalan untuk 5 tahun ke depan dari 2021 sampai 2025. Nah, di sini bisa kita lihat kita mendapatkan sebuah
prediksi dari forecasting, kita mendapatkan hasil prediksi dari tahun 2021 sampai 2025 dengan prediksi produksinya, yaitu bisa kita lihat bahwasanya cenderung produksinya itu cenderung hampir sama, yaitu 1,2 dan 1,3. Kemudian kita akan membuat visualisasinya dengan plot. Nah, di sini ada sebuah visualisasi menggunakan plot forecasting produksi padi di Sumatera dengan menggunakan ARIMA model. Nah, garis biru ini menunjukkan garis data aktual dan garis merah ini menunjukkan forecast atau prediksi atau ramalannya. Nah, di sini bisa kita lihat pada data aktual nih, ya produksinya meningkatkan dan mengalami penurunan sekitar tahun 2015 sampai 2020. Tetapi di forecast atau prediksinya menggunakan model ARIMA tadi, diprediksi pada tahun 2020 sampai 2025 akan mengalami peningkatan produksi padi. Oke. Nah, mungkin itu yang dapat saya demonstrasikan atau yang dapat saya sampaikan. Harapkan model ini nantinya dapat berguna untuk meminimalisir kegagalan panen dan mampu membantu petani atau pemerintah gitu. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.